إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita seraya mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Maka tatkala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kita ucapkan adalah pujian kepadanya sebagai bukti pengakuan dalam diri kita bahwa satu-satunya tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan karunia yang banyak kepada kita sekalian kecuali Allah Rabbul Alamin. Disitulah makna sebuah doa yang sering kita panjatkan, zikir pagi dan sore kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma asbaha, Allahumma ma amsa bina aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukur. Bahwasanya di pagi dan sore kita harus terus memberikan ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacaan zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di pagi hari dan di sore hari itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara hamba-hambanya atau perantara dengan yang lainnya. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga semoga kita umatnya yang mengikuti sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ulama memiliki peran yang sangat penting di dalam tatanan kehidupan kaum muslimin khususnya dan berbangsa dan negara pada umumnya. Ketika ulama ini telah rusak, ketika ulama ini telah tergadaikan dengan dunia, maka akan rusak seluruh tatanan kehidupan umat, bangsa dan negara. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, di antara salah satu firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-59,
Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ila akhiril ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kalian kepada ulil amri, pemerintah atau pemimpin di antara kalian. Para ulama menjelaskan makna ulil amri di sini adalah al-umara wal ulama, yaitu pemimpin dan juga al-ulama. Maka sejatinya seorang pemimpin itu di dalam kaidah Islam, dia harus dari kalangan para ulama, orang-orang yang faham terhadap ulumuddin. Ini sebuah konsep Islam yang harus kita fahami, bahwa seorang pemimpin itu memiliki kriteria yang sangat jelas di dalam keimanan dan akidah kita, yaitu pemimpin yang memiliki pemahaman agama yang benar, atau yang memiliki pemahaman keislaman yang baik, memiliki ilmu tentang keislaman dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka artinya secara kaidah Islam, pemimpin di level manapun itu adalah mereka yang menjadi pemimpin adalah mereka yang kategorikan kalangan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat dalam histori sejarah, Rasulullah SAW setelah beliau wafat kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga kemudian oleh Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya ulama ini ketika dia menjadi pemimpin, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat. Karena ketika menjadi seorang pemimpin dari kalangan para ulama, maka tentunya dia akan memahami kaidah-kaidah yang secara menyeluruh tentang al-Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana bila pemimpin ini bukan dari kalangan ulama, pemimpin yang bodoh terhadap agama ini? Maka yang akan terjadi adalah kerusakan dan kezaliman di mana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu gambaran yang kita harus mewaspadai banyaknya para ulama di akhir zaman, yang kemudian para ulama ini sudah banyak tergadaikan keilmuannya, tergadaikan dengan standar keulamaannya oleh secuil dunia, sehingga nilai-nilai ulama itu sudah tidak ada dalam dirinya. Hal ini dikisahkan atau disampaikan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadisnya yang sangat panjang diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya yang artinya bahwa Hudzaifah ibnul Yaman kala itu melihat manusia pada umumnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan. Rata-rata para sahabat bertanya kepada Nabi itu tentang al-khair, kebaikan. Tapi kemudian Hudzaifah ibnul Yaman beliau bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Maka dalam hadis tersebut Hudzaifah menjelaskan, kenapa saya bertanya tentang keburukan sementara para sahabat yang lain paling banyak bertanya tentang kebaikan. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, mukhafatan an yudrikani, khawatir keburukan itu menimpa dirinya. Maka kemudian pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah dari Hudzaifah bin Yaman adalah, ya Rasulullah, sebelum kami masuk Islam kami dalam keadaan jahiliyah, setelah masuk Islam kami faham tentang hidayah ini, apakah setelah ini ada keburukan yang datang setelah kebaikan ini? Maka Nabi mengatakan, iya, benar sekali, akan ada keburukan setelah ini. Maka kemudian
Hudzaifah semakin penasaran kepada Nabi, bertanya, kok bisa setelah kebaikan hidayah yang begitu mahal ini, tapi kemudian akan datang keburukan? Maka Nabi mengatakan, iya, dan keburukan itu adalah keburukan yang seakan-akan dipandang itu adalah sebuah kebaikan, artinya tidak jelas, samar-samar apakah ini keburukan atau kebaikan. Maka kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siflana ya Rasulullah, berikan petunjuk kepada kami apa yang keburukan setelah kebaikan ini. Yaitu akan banyak para da'i, du'atun ala abwabi jahannam, para da'i, para ulama, para alim yang mereka menyeru umatnya kepada kesesatan, menjauhkan umatnya dari al-haq ini. Maka kemudian Hudzaifah berkata lagi, ya Rasulullah, apakah mereka dari kami? Iya, mereka adalah dari kita umat Islam. Mereka adalah bicaranya Al-Quran dan Sunnah, mereka bicaranya dalil, tetapi semua itu mereka jual dengan harga dunia yang sangat sedikit nilainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kalau itu terjadi kepada kami, apa yang kami harus lakukan kalau kami bertemu di masa itu, di zaman itu? Maka kata Rasulullah SAW kepada Hudzaifah berpesan, talzimu jama'atal muslimina wa imamahum, berpegang teguhlah kalian kepada kaum muslimin, ijma'nya kaum muslimin, jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, sekalipun kamu sendiri di kala itu sampai menggigit batang akar pohon dan kamu meninggal di atasnya. Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muslimnya, beliau menjelaskan makna talzimu jama'atul muslimin wa imamahum adalah kita berpegang teguh kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh para ulama warathatul anbiya, para ulama yang pewaris Nabi, bukan ulama yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang menyeru kepada kesesatan. Itu mereka menyeru kepada kezaliman, mereka menyeru kepada kemungkaran, tetapi adalah berpegang teguh kepada ulama. Bersama ulama kita bergerak, bersama ulama kita sama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dalam kehidupan kita punya frame, punya panutan dalam kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya memegang konsep jama'atul muslimin wa imamahum itu adalah bukan bagian yang mudah, karena di dalamnya sendiri kita kaum muslimin hari ini untuk disatukan begitu sulit, karena masing-masing memiliki pemimpin-pemimpin di antara kita. Maka kemudian pemerintahlah yang menjadikan sebuah sarana untuk menyatukan itu. Tapi kemudian menjadi persoalan berikutnya adalah harapan-harapan yang kita inginkan dari seorang pemimpin sebagaimana dalam kaidah-kaidah Islam itu belum bisa terwujud dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Akhirnya banyak di antara kita yang merasakan akibat dari kepemimpinan, dari hal yang level kecil sampai yang terbesar, banyak yang menyimpang dari ajaran Allah dan Nabi-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menguatkan diri kita semuanya dalam doa-doa kita untuk bermohon kepada Allah diberikan pemimpin-pemimpin di kalangan para ulama yang bisa memimpin umat ini dari keburukan menjadi kebaikan, dari kegelapan menjadi cahaya yang terang benderang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.